Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang kertas kerja, neraca lajur, worksheet, dan perusahaan dagang. Nah, pengertian kertas kerja atau neraca jalur yaitu kertas kerja adalah lembar kerja berkolom yang dipakai untuk menggabungkan data neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan perhitungan sebelum laporan keuangan disusun. Fungsinya itu sebagai alat bantu agar proses penyusunan laporan keuangan lebih rapi, terstruktur, dan mudah dicek kembali. Bukan laporan resmi, tapi media antara agar penyusunan laporan akhir lebih cepat dan akurat. Nah, cara menyusun kertas kerja atau worksheet atau neraca jalur yang pertama yaitu pindahkan data neraca saldo. Kedua, pindahkan data jurnal penyesuaian. Yang ketiga, jumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom N5D. Lalu yang keempat, pindahkan N5D ke akun real ke kolom neraca, akun nominal ke kolom laba rugi. Yang kelima yaitu jumlahkan kolom laba rugi dan neraca kemudian kita cari selisihnya. Nah, cara menyusun kertas kerja yang kedua atau cara lain yaitu yang pertama menyiapkan neraca saldo, yaitu ambil saldo akun dari buku besar dan masukkan ke kolom neraca saldo. Kedua, mencatat ayat penyesuaian. Catat penyesuaian seperti persediaan, penyusutan, beban dibayar di muka, dan lain-lain ke kolom penyesuaian. Yang ketiga yaitu membuat neraca saldo disesuaikan, yaitu digabungkan saldo awal dan penyesuaian ke kolom neraca saldo disesuaikan. Yang keempat yaitu mengelompokkan akun, yaitu pendapatan dan beban sama kolom laba atau rugi. Kedua ada aset kewajiban dan modal ke kolom neraca. Yang kelima menghitung laba atau rugi, yaitu jumlahkan kolom laba atau rugi, selisih laba atau rugi dipindahkan ke kolom neraca. Yang keenam menyimbangkan kolom neraca, pastikan total debit kredit. Yang ketujuh yaitu final check, periksa seluruh angka. Lalu jika sudah balance, worksheet siap untuk membuat laporan keuangan. Nah, tujuan kertas kerja itu yaitu meringkas semua akun dari buku besar dalam satu lembar. Terus menggabungkan neraca saldo penyesuaian menjadi neraca saldo disesuaikan. Lalu memudahkan penyusunan laporan laba rugi dan neraca. Terus membantu pengecekan kesalahan lebih awal sebelum laporan final dibuat. Yang terakhir mempercepat proses tutup buku atau closing. Nah, fungsi kertas kerja itu menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan, menjanjikan informasi yang sudah tersusun rapi dan sistematis. Lalu mempermudah identifikasi akun mana yang mengalami penyesuaian. Yang terakhir membantu analisis posisi keuangan perusahaan dagang pada akhir periode. Nah, ciri-ciri kertas kerja itu berbentuk tabel berlajur banyak 6 sampai 12 kolom. Ada kolom neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba atau rugi, neraca, membuat akun-akun khas perusahaan dagang yaitu persediaan, pembelian, penjualan, HPP, beban penjualan, dan lain-lain digunakan secara internal dan tidak dipublikasikan. Nah, syarat ketentuan penyusunan. Neraca saldo harus sudah tersedia dan balance. Ayat jurnal penyesuaian sudah dibuat. Persediaan penyusunan beban dibayar di muka, beban terutang, dan lain-lain. Lalu semua akun yang terlibat dalam laporan harus dicantumkan. Lalu, format kolom harus konsisten. Biasanya format itu 10 kolom. Yang terakhir yaitu perhitungan HPP. Di perusahaan dagang harus benar. Nah, komponen atau kolom dalam kertas kerja. Format 10 kolom itu neraca saldo, debit, dan kredit. Lalu penyesuaian itu debit dan kredit juga. 3. Neraca saldo disesuaikan debit dan kredit. Lalu laba rugi debit dan kredit. Neraca juga debit dan kredit. Pada perusahaan dagang dapat ditambah bagian, yaitu perhitungan harga pokok penjualan bisa disingkat menjadi HPP, persediaan awal dan akhir, ikhtisar laba dan rugi. Nah, peran kertas kerja dalam perusahaan dagang yaitu menyusun dan menghitung HPP
secara akurat, lalu memisahkan akun penjualan, pembelian, retur, potongan, dan lain-lain. Lalu menentukan laba atau rugi bersih dengan lebih jelas. Yang terakhir itu mempermudah penyusunan laporan akhir karena semua data sudah diringkas. Kelebihannya itu sangat membantu menyusun laporan keuangan dengan cepat, menyatukan semua informasi penting dalam satu lembar, memudahkan pengecekan kesalahan sebelum finalisasi, membuat proses analisis lebih mudah dan struktur. Cocok untuk perusahaan dagang yang transaksinya banyak dan kompleks. Kekurangannya itu yaitu tidak memiliki kekuatan hukum sebagai laporan resmi. Jika data awal salah, hasil akhir ikut salah juga. Membutuhkan ketelitian tinggi saat memindahkan angka. Bisa memakan waktu jika transaksi perusahaan banyak, yaitu manual. Nah, ini ada contohnya. Pertama yaitu toko sembako Raya Indah Raja Saldo dalam periode 31 Januari 2021. Bisa dilihat tabelnya itu atau dibaca. Nah, ini ada sedikit notes yaitu pindahkan NSD. Yang pertama itu akun real ke kolom neraca awalannya 123. Jadi pindah ke neraca. Yang kedua itu akun nominal ke kolom laba rugi, awalannya itu 456. Ini pindah ke laba rugi. Bisa dilihat tabelnya ini. Nah, lalu ini ada toko sembako Raya Indah jurnal penyesuaiannya. Periode 31 Januari 2021. Jika ada akun-akun yang tidak ditemukan di jurnal penyesuaian, maka tambahkan saja akun-akun tersebut di bawah jumlah pada kolom keterangan dengan nomor mengikuti tipe akun yang sebelumnya. Nah, ini ada pada tanggal 31 di Januari 2001 Israel rugi. Debitnya itu 5 juta. Lalu PBP kreditnya itu 5 juta. Kalau PBP akhirnya itu 4 juta. Lalu beban gajinya itu masuk ke debit 2 juta. Kreditnya itu utang gaji 2 juta. Beban perlengkapan itu 500.000 di debit, di kredit itu perlengkapan 500.000. Beban penyusutan peralatan di debit itu 600.000. Akumulasi penyusutan peralatan itu di kredit 600.000. Beban asuransi itu di debit 100.000. Lalu asuransi dibayar di muka itu 100.000 juga. Nah, sewa dibayar di muka itu 1.100.000 di debit. Beban sewa itu di kredit 1.100.000. Jadi totalnya itu jumlahnya itu sama. Debit dan kredit itu jumlahnya 13.300.000. Ini contoh jurnal penyesuaian. Nah, ini ada toko sembako Raya Indah dalam kertas kerja. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman dan juga dipahami. Nah, penutup. Kertas kerja memudahkan proses menyusun laporan keuangan melalui langkah yang sistematis. Walau tidak wajib, tapi sangat membantu terutama untuk perusahaan dagang yang memiliki banyak transaksi. Dengan kertas kerja ini, laporan keuangan bisa disusun lebih cepat, teliti, dan rapi. Nah, sekian pemaparan materi dari saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.